Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul tentang sifat-sifat bangun ruang bersisi tegak. Nah, sebelum itu mengenai bangun ruang ini ada banyak jenisnya, tetapi mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu bangun ruang sisi tegak atau datar dan bangun ruang sisi lengkung. Nah, contoh bangun ruang sisi lengkung itu yang sisinya lengkung, contohnya seperti bola, kerucut, tabung, dan lain-lainnya. Sedangkan bangun ruang sisi tegak atau datar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada kubus. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang seperti ini dinamakan kubus. Nah, kita akan masuk ke dalam unsur-unsur kubus. Yang pertama ada bidang atau sisi. Bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun ruang. Perhatikan gambar di samping. Kubus yang diberi nama dengan kubus ABCDEFGH. Bidang pada kubus ABCDEFGH adalah yang pertama ada bidang ABCD sebagai alas, ada bidang EFGH sebagai atas atau tutup, ada bidang ADHE sebagai bidang kiri, ada bidang BCGF sebagai bidang kanan, ada bidang ABFE sebagai bidang depan, dan ada bidang DCGH sebagai bidang belakang. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kubus mempunyai 6 bidang yang semua bentuknya berbentuk persegi. Yang selanjutnya kita masuk ke rusuk. Rusuk kubus adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Rusuk kubus ABCDEFGH yaitu yang pertama ada AB, ada BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Selanjutnya kita masuk ke titik sudut. Titik sudut kubus adalah titik potong antara dua rusuk. Kubus ABCDEFGH memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya kita masuk ke diagonal bidang. Jika titik E dan titik G dihubungkan, maka akan diperoleh garis EG. Begitupun jika titik A dan titik H dihubungkan, kita akan memperoleh garis AH. Garis seperti EG dan AH inilah yang dinamakan sebagai diagonal bidang. Selanjutnya kita masuk ke diagonal ruang. Perhatikan gambar ini, gambar di samping. Jika titik E dan titik C dihubungkan, kita akan memperoleh garis EC. Dan garis EC inilah yang kita namakan dengan diagonal ruang pada kubus. Selanjutnya kita masuk ke bidang diagonal. Perhatikan kubus ABCDEFGH. Pada gambar ini terlihat dua buah diagonal bidang pada kubus ABCDEFGH, yaitu AC dan EG. Diagonal bidang AC dan EG beserta dua rusuk kubus yang sejajar, yaitu AE dan CG, membentuk suatu bidang di dalam ruang kubus bidang ACGE pada kubus ABCD. Bidang ACGE disebut sebagai bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan dan sejajar yang membagi bangun ruang kubus menjadi dua bagian. Itulah penjelasan tadi dari unsur-unsur kubus. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat kubus. Yang pertama, kubus itu memiliki 6 bidang sisi yang sudah kita bahas tadi, yang berbentuk persegi yang saling kongruen. Sisi bidang tersebut yaitu bidang ABCD, ABFE, ACGF, CDHG, ADHE, dan yang terakhir ada AFGH. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang dan sudah kita jelaskan tadi, yaitu AB, BF, FE, AE, BC, AD, DC, HG, CG, DH, FG, dan EH. Rusuk-rusuk AB, BC, CD, dan AD disebut rusuk alas. Sedangkan rusuk AE, BF, CG, dan DH disebut rusuk tegak.
Rusuk-rusuk yang sejajar diantaranya ada AB, DC, EF, dan HG. Juga ada AD, BC, EH, dan FG. Rusuk-rusuk yang saling berpotongan diantaranya ada AB dengan AE, BC dengan CG, dan EH dengan HD. Rusuk-rusuk yang saling bersilangan diantaranya ada AB dengan CG, AD dengan BF, dan BC dengan DH. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut yang sudah kita bahas tadi, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang, diantaranya ada AC, BD, AF, BE, BG, CF, AH, DE, DG, CH, EG, dan yang terakhir ada FH. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, BH, CE, dan juga DF. Dan yang terakhir, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Di antaranya ada bidang ACGE, BGHA, AFGD, BEHC, ABGH, dan yang terakhir ada DCGH. Nah, itulah tadi penjelasan dari sifat-sifat kubus. Nah, baik, di sini kita akan mencoba mengerjakan contoh soal dari materi unsur-unsur kubus. Yang pertama adalah jumlah panjang rusuk. Maka dapat kita selesaikan karena kubus itu memiliki 12 rusuk dengan panjang yang sama, maka dapat kita tulis menjadi 12 dikali S. Karena sisinya adalah 10, maka dapat kita tulis 12 dikali 10. Maka hasilnya adalah 120 cm. Jadi panjang rusuk dari kubus adalah 120 cm. Berikutnya yang B, diagonal bidang. Nah, jadi diagonal bidang itu yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Diagonal itu contohnya seperti ada garis A dan H, ada garis E dan G, dan masih banyak lainnya. Jadi dapat kita simpulkan karena sisi kali sisi, jadi hasilnya adalah S buat S akar 2. Maka dapat kita tulis seperti ini saja, 10 akar 2 cm. Jadi diagonal bidang pada kubus adalah 10 akar 2 cm. Baik, saya Chanisa Ajahra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang balok. Nah, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya itu berukuran berbeda. Nah, balok ini memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, adapun unsur dan sifat balok yaitu bidang adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah balok. Balok ini memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang yang tiap pasangnya itu kongruen. Nah, selanjutnya yaitu rusuk balok. Ini merupakan garis potong antara 2 sisi atau bidang balok dan terlihat seperti kerangka yang menyusun balok. Balok ini memiliki 12 rusuk. Nah, selanjutnya balok memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan dalam satu bidang. Balok memiliki 12 diagonal. Diagonal ruang pada balok adalah garis yang menghubungkan 2 buah titik sudut yang saling berhadapan tak sebidang pada sebuah bangun balok. Nah, balok ini memiliki 4 diagonal ruang yang sama
panjang dan berpotongan di satu titik. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal bidang dan dua buah rusuk yang saling berhadapan, dan sejajar yang membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Ini memiliki 6 bidang diagonal. Nah, sekian materi dari saya. Kita lanjut ke contoh soal. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan cara menghitung sebuah volume pada bangun balok. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Jadi rumus untuk mencari sebuah volume pada balok yaitu V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini adalah rumus untuk mencari sebuah volume pada balok. Di soal ini berapa volume balok pada gambar di samping. Jadi kita dapat melihat bahwa di sini panjang dari sebuah balok itu ialah 9 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya itu ada 7 cm. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita tulis dulu apa saja yang diketahui pada balok tersebut, sehingga kita nanti bisa dapat hasil volumenya. Yang diketahui yang pertama yaitu ada panjang. Panjang dari sebuah balok yang tadi ialah 9 cm. Panjangnya ada 9 cm. Lalu lebarnya ada 4 cm dan tingginya itu ada 7 cm. Lalu yang ditanya volume pada sebuah balok. Lalu kita di sini dapat menuliskan rumusnya kembali. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena volumenya belum diketahui dan yang diketahui itu hanya panjang, lebar, dan tinggi, kita langsung dapat menuliskannya sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, pada sebuah balok ini panjangnya ialah 9 cm, lebarnya ada 4 cm, dan tingginya itu ada 7 cm. Lalu ini dapat kita kalikan 9 dikali 4. Nah, 9 kali 4 ini sama dengan 36. Nah, selanjutnya 36 ini kita kalikan dengan 7. Nah, kita buat sila-silanya di sini ya teman-teman. 36 dikali 7. Nah, jadi kita dapat mengalikan 6 kali 7 atau 7 dikali 6. Jadi 6 kali 7 adalah 42. 4-nya kita simpan dulu. Selanjutnya 7 dikali 3 itu 21. Lalu 21 ini ditambah dengan 4 yang disimpan tadi. Berarti 21 ditambah 4 menjadi 25. Nah, hasil dari 36 dikali 7 itu adalah 252. Ini merupakan hasil dari volume balok. Jadi, dapat dituliskan bahwa kesimpulannya ialah balok, volume pada sebuah balok adalah 252 cm kubik. Nah, begini teman-teman cara menghitung sebuah volume pada balok. Sekian penjelasan tentang volume pada balok. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Rizka Fadila Siregar. Di sini saya akan membahas materi mengenai prisma.
Jadi teman-teman, prisma itu adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas yang sejajar dan kongruen. Sisi lainnya berupa sisi tegak jajar genjang ataupun persegi panjang yang tegak lurus, sedangkan sisi bidang alas dan bidang atasnya tidak tegak lurus. Berdasarkan rusuk dan bentuk alasnya prisma dibagi menjadi banyak hal. Yang pertama, tinggi prisma. Jadi setiap bangun ruang pasti memiliki tinggi ataupun kedalaman. Tinggi prisma ini sendiri adalah jarak antara bidang alas dan bidang atas. Selanjutnya yaitu sisi atau bidang. Sisi atau bidang pada bangun ruang prisma ini itu menyesuaikan jenis prisma itu sendiri. Misalnya kita ambil prisma segi 6 sebagai contoh, maka akan terdapat 8 sisi ataupun bidang yang dimiliki oleh prisma segi 6 ini, yaitu titik A, B, C, D, E, F sebagai sisi alas, G, H, I, J, K, L sebagai sisi atas, titik B, C, I, H sebagai sisi depan, titik F, E, K, L sebagai sisi belakang, titik A, B, H, G sebagai sisi depan kanan, A, F, L, G sebagai sisi belakang kanan, C, D, J, I sebagai sisi depan kiri, dan titik D, E, K, J sebagai sisi belakang kiri. Hal itu berlaku untuk prisma lainnya juga. Selanjutnya yaitu rusuk. Sebagai salah satu contoh dari prisma dapat kita ambil sebagai contoh, misalnya prisma segi 6. Jadi prisma segi 6 itu memiliki titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan prisma ini memiliki 18 rusuk, yaitu A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, A, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, G, A, G, B, H, C, I, D, J, E, K, dan F, L. Baik, selanjutnya yaitu titik sudut dari prisma ini sendiri. Prisma, sebagai contoh kita ambil prisma segi 6, titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L memiliki 12 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Jelas bahwa titik sudut dari prisma segi 6 ini memiliki 12 titik sudut. Selanjutnya yaitu diagonal ruang dari prisma itu sendiri. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan antara titik sudut pada alas, titik sudut pada alas dengan titik sudut pada bidang atas yang tidak terletak pada sisi tegak yang sama. Jadi banyak diagonal ruang prisma segi ini. N sama dengan N buka kurung N kurang 3. Dengan N ini adalah banyak sisi suatu segi banyak. Selanjutnya ada bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang memuat diagonal bidang alas dan diagonal bidang atas, serta keduanya sejajar. Dan pada prisma segi 6 ini terdapat 2 buah diagonal bidang yang sejajar, yaitu titik BI dan titik FK. Kedua diagonal bidang tersebut beserta rusuk titik KL, beserta rusuk KI dan FB membentuk suatu bidang yang di dalam prisma segi 6 itu titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Dan bidang tersebut adalah bidang BFKI yang merupakan bidang diagonal prisma segi 6. Dan pada prisma segi 5 terdapat dua buah diagonal yang sejajar, yaitu titik AC dan FA. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat dari bangun ruang prisma. Yang pertama itu prisma sifatnya adalah yang pertama bentuk alas dan atapnya itu kongruen ataupun sama dan sebangun. Yang kedua itu setiap sisi dari bagian samping berbentuk persegi panjang ataupun jajar genjang. Yang ketiga itu prisma umumnya memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula bagian yang tidak tegak. Sedangkan yang terakhir adalah sifatnya setiap diagonal bidang pada sisi yang sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat-sifat dari prisma ini kita dapat menentukan prisma dengan terlihatnya setiap sisi bagian samping yang berbentuk persegi panjang ataupun jajar genjang. Dan prisma ini juga kan memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak.
Jadi dapat kita dengan mudah kita melihat bahwa itu adalah bangun ruang prisma dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rajak Mahasiswa Tepu. Saya sebagai pemateri keempat. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, segitiga, segi 4 atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Titik potong pada sisi-sisi tegak limas disebut titik puncak limas. Berdasarkan bentuk alas dan sisi-sisi tegaknya, limas dapat dibedakan menjadi limas segi N. Berdasarkan bentuk alas dan sisi-sisi tegaknya, limas dapat dibedakan menjadi limas segi 3 beraturan, limas segi 4 beraturan, limas segi 5 beraturan, dan limas segi 6 beraturan. Pertama, unsur-unsur limas. Unsur-unsur limas antara lain. Yang pertama, tinggi limas. Sebuah limas pasti mempunyai puncak dan tinggi. Tinggi limas adalah jarak terpendek dari puncak limas ke sisi alas. Sedangkan tinggi limas tegak lurus dengan titik potong sumbu simetri bidang alas. Pada limas tinggi ABCD, TM adalah tinggi limas. Yang kedua, sisi atau bidang. Setiap limas memiliki sisi samping yang berbentuk segitiga. Pada limas segi 4, T, ABCD, sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi ABCD atau sisi alas, ABT atau sisi depan, CDT atau sisi belakang, BCT atau sisi samping kiri, dan ADT atau sisi samping kanan. Pada limas segitiga, tinggi ABC diketahui bahwa sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi ABC atau sisi samping kanan. Selanjutnya, yang ketiga, rusuk. Untuk mengetahui rusuk yang berbentuk pada limas, akan dicontohkan beberapa macam limas. Perhatikan limas segi 4 ABCD pada gambar. Limas tersebut memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Rusuk alasnya adalah AB, BC, dan CD, dan AD. Adapun rusuk tegaknya adalah AT, BT, CT, dan DT. Rusuk-rusuk alas sama panjang karena alasnya berbentuk segi 4 beraturan. Dan selanjutnya, titik sudut. Jumlah titik sudut suatu limas sangat bergantung pada bentuk alasnya. Selanjutnya, 2. Sifat-sifat limas. Limas adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Mengenai sifat-sifat limas adalah sebagai berikut. A. Alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan sebagainya. Nama limas disesuaikan dengan bentuk sudut alasnya. Misalnya, jika sebuah limas alasnya berbentuk segi 4, maka nama limasnya adalah limas segi 4. B. Memiliki titik puncak yang merupakan pertemuan beberapa buah segitiga. C. Memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak ke atas limas. D. Memiliki bidang sisi, titik sudut, dan rusuk. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.